Halo, kami dari kelompok 7 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan nama-nama anggota sebagai berikut. Yang pertama itu ada Salomo dengan NIM 2171650067. Dan yang kedua ada Cecilia Frilia Damayanti Simbolon dengan NIM 2171650079. Dan yang ketiga itu ada Naomi Ponto dengan NIM 2171650055. Dan yang terakhir itu ada saya sendiri, Revaldo, dengan NIM 21716500. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana penggunaan atau perbedaan dari tanda petik dan tanda petik tunggal. Selanjutnya, tanda petik atau tanda kutip adalah tanda baca yang digunakan berpasangan untuk menandai sesuatu yang diapitnya. Ada dua jenis tanda petik, yaitu tanda petik 2 atau ganda dan tanda petik 1 atau tunggal. Tanda petik 2 atau ganda biasanya cukup disebut saja tanda petik. Sedangkan tanda petik 1 biasanya disebut secara spesifik, yaitu tanda petik tunggal. Selanjutnya, untuk tanda petik biasanya digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Dan yang kedua, mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Dan yang terakhir itu mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang punya arti khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Cecilia. Sedangkan untuk tanda petik tunggal biasanya digunakan sebagai pengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang kedua yaitu sebagai pengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Selanjutnya, contoh-contoh kalimat dari tanda petik sesuai dengan penggunaannya. Yang pertama, mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Contoh kalimat pertama diawali dengan tanda petik, merdeka atau mati, tanda seru ditutup dengan tanda petik, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Contoh kalimat kedua diawali dengan tanda petik, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, tanda seru ditutup dengan tanda petik, seru Bung Karno dalam pidato terakhirnya. Selanjutnya, contoh kalimat ketiga diawali dengan tanda petik, jangan sampai telat, ya, di tanda seru ditutup dengan tanda petik lagi. Ucap bosku, tanda petik, kita akan ada rapat, ditutup dengan tanda petik lagi. Ketiga contoh ini merupakan bagian dari tanda petik yang digunakan sebagai petikan langsung dari pembicaraan. Nah, contoh kalimat keempat, menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tanda petik, negara Indonesia adalah negara hukum. Titik ditutup dengan tanda petik. Ini merupakan contoh kalimat petik yang digunakan dalam naskah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Naomi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh kalimat dari tanda petik yang mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh kalimat pertama yaitu sajak diawali dengan tanda petik 2, pahlawanku, lalu ditutup oleh tanda petik 2, terdapat pada halaman 125 buku itu. Kalimat yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu, diawali dengan tanda petik 2, maju tak gentar, lalu ditutup oleh tanda petik 2. Kalimat ketiga, sajak, diawali dengan petik 2, hujan bulan Juni, ditutup oleh tanda petik 2, merupakan kisah yang diangkat dari sebuah novel. Kalimat keempat, dalam buku itu, bab diawali dengan petik 2, analisis puisi berdasarkan strata norma, ditutup oleh petik 2.
sangat menarik perhatianku. Kalimat yang kelima, film. Diawali dengan petik 2, perahu kertas lalu ditutup oleh petik 2. Merupakan kisah yang diangkat dari sebuah novel. Selanjutnya kalimat yang terakhir yaitu saya sedang membaca artikel tentang. Diawali dengan petik 2, pengertian puisi dan ditutup oleh petik 2. Selanjutnya yaitu contoh-contoh kalimat dari tanda petik yang mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Nah, untuk contoh kalimat pertama yaitu diawali dengan tanda petik 2, tetikus dan ditutup oleh tanda petik 2, komputer ini sudah tidak berfungsi. Nah, untuk arti kata tetikus di sini yaitu mouse komputer. Contoh kalimat kedua yaitu dilarang memberikan, diawali dengan tanda petik 2, amplop dan ditutup oleh tanda petik 2 kepada petugas. Nah, untuk amplop di sini artinya uang sogokan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Salomo. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh kalimat dari tanda petik tunggal sesuai dengan penggunaannya. Yang pertama, mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Seperti contoh, yang pertama, tanya dia diawali dengan tanda petik, kau dengar bunyi, diawali lagi dengan tanda petik tunggal, kring-kring, diakhiri dengan tanda petik tunggal, tadi, diakhiri dengan tanda petik. Di sini, kalimat yang diapit ialah kalimat kring-kring. Contoh yang kedua, diawali dengan tanda petik, ku dengar teriak anakku. Diawali lagi dengan tanda petik tunggal, ibu, bapak pulang. Diakhiri dengan tanda petik tunggal. Dan rasa letihku lenyap seketika. Diakhiri dengan tanda petik, ujar Pak Hamdan. Di dalam contoh kalimat kedua ini, kalimat yang diapit ialah ibu, bapak pulang. Contoh yang ketiga, Mingyu berkata, diawali dengan tanda petik, kita pernah dihebohkan dengan suara, diawali lagi dengan tanda petik tunggal, telolet, diakhiri dengan tanda petik tunggal, klakson bus, diakhiri lagi dengan tanda petik. Di dalam contoh kalimat yang ketiga ini, kata yang diapit ialah telolet. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh kalimat yang mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Di sini kami akan memaparkan beberapa contoh. Contoh yang pertama, tergugat, diawali dengan tanda petik tunggal, yang digugat diakhiri dengan tanda petik tunggal. Di sini kalimat yang diapit ialah yang digugat dikarenakan yang digugat adalah pengertian atau makna dari kata tergugat. Contoh yang kedua, polisi, diawali dengan tanda petik tunggal, kebijakan, diakhiri dengan tanda petik tunggal. Kalimat yang diapit di sini ialah kebijakan, dikarenakan kebijakan merupakan penjelasan atau ungkapan dari polisi. Contoh kalimat yang ketiga, money politics, diawali dengan tanda petik tunggal politik uang, diakhiri dengan tanda petik tunggal, masih selalu ditemui setiap pemilu. Dalam contoh kalimat ketiga ini, kalimat yang diapit ialah politik uang, karena politik uang merupakan terjemahan dari money politics. Yang keempat, polisi terus mencari causa prima, diawali dengan tanda petik tunggal, sebab yang pertama, diakhiri dengan tanda petik tunggal dari kasus makar ini. Di dalam contoh kalimat keempat ini, kalimat yang diapit ialah sebab yang pertama, karena kalimat tersebut merupakan makna dari causa prima. Contoh kalimat yang kelima, sekarang banyak PAUD yang sudah mengedepankan karakter building, diawali dengan tanda petik tunggal pembinaan watak, diakhiri dengan tanda petik tunggal pada semua muridnya. Dalam contoh kalimat kelima ini, kalimat yang diapit ialah pembinaan watak, karena pembinaan watak merupakan terjemahan atau makna dari karakter building. Sekian penjelasan kami tentang penggunaan tanda petik dan tanda petik tunggal. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.